Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Usman. Dia ini menceritakan kisah hidupnya yang waktu itu harus meninggalkan anak istrinya demi mencari pundi-pundi rupiah di tanah rantau, tepatnya di Kalimantan. Belum lama ditinggal oleh Pak Usman. Dari apa yang dilakukan istrinya ini, satu hal yang di luar dugaannya awal tahun 2020 kemarin. Pak Usman yang sudah membina rumah tangga selama 15 tahun, dari hasil pernikahan dengan istrinya yaitu Bu Nadia, mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama yang sudah duduk di bangku SMP, sedangkan yang kedua usianya 10 tahun, yang ketiga usianya 6 tahun, yang terakhir usianya baru berusia 2 tahun. Kehidupan di desa dengan pekerjaan yang tidak menjamin kelangsungan hidup jelas membuat perekonomian keluarganya Pak Usman tidak tercukupi. Dari itulah membuat keduanya sering mengalami percekcokan karena pendapatan Pak Usman dalam satu harinya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Pak Usman sendiri dia bekerja sebagai buruh serabutan. Pendapatannya pun bergantung pada tetangga ataupun orang-orang yang menyuruhnya. Faktor ekonomilah yang menjadi bahan keributan sepasang suami istri itu. Bahkan di hadapan anaknya itu, Bu Nadia tidak segan mengomel tentang uang kepada Pak Usman, yang memang setiap hari itu ya butuh untuk uang, ya untuk uang saku anak-anaknya dan juga untuk biaya sehari-harinya. Sudah hampir 16 tahun mereka membina rumah tangga, namun keadaannya tidak kunjung membaik, justru semakin menjadi-jadi. Kebutuhan anak-anaknya yang sudah besar dengan biaya sekolah yang tidak sedikit membuat Pak Usman dirundung kesedihan. Pak Usman hanya bisa mengelus dada ketika anak-anaknya meminta uang untuk pembayaran LKS dan untuk uang saku. Pak Usman hanya bisa tertunduk lesu. Dia tidak punya apa-apa lagi, dan kebetulan waktu itu Pak Usman sedang menganggur, tidak ada orang yang membutuhkan tenaganya. Sampai satu waktu Pak Usman memutuskan untuk pergi ke Kalimantan ikut proyek bersama teman-temannya. Bekerja di Kalimantan dijanjikan kalau hasilnya itu 2 kali lipat dari hasil yang diperoleh Pak Usman sewaktu bekerja di desa. Dengan berbekal seadanya, Pak Usman nekat ikut teman-temannya ke Kalimantan demi mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sampai singkat ceritanya, semenjak Pak Usman tinggal di Kalimantan meninggalkan anak dan juga istrinya, Bu Nadia ini selalu berharap kalau setiap minggu bahkan setiap bulan Pak Usman harus mengirimkan uang. Dan Pak Usman pun sering menghubungi keluarganya lewat sambungan telepon, yang tidak lain menghubungi istrinya dan juga menghubungi anak-anaknya. Terutama anak pertamanya yang sudah kelas 2 SMP. Anak pertamanya Pak Usman sebut saja namanya Andre. Andre ini sering berkomunikasi dengan bapaknya. Pak Usman sendiri sering menanyakan tentang bagaimana kabar adik-adiknya. Nah, satu waktu saat hampir 1 bulan Pak Usman ada di Kalimantan, Andre ini bercerita tentang ibunya yaitu Bu Nadia yang sering keluar rumah ke salah satu rumah tetangga barunya yang sebut saja namanya Ibu Puji. Andre ini menceritakan tentang perilaku ibunya, tentang kegiatan yang dilakukan ibunya semenjak ditinggal merantau oleh Pak Usman. Di setiap harinya, Bu Nadia ini selalu datang ke rumah Bu Puji dengan membawa anaknya yang paling kecil, yang usianya baru 2 tahun. Dan setiap kepulangan dari rumah Bu Puji, Bu Nadia ini sering membawa bungkusan makanan yang jumlahnya tidak sedikit. Sudah 2 bulanan Bu Nadia kesana kemari dengan Bu Puji. Andre sebagai anaknya pun tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh ibunya itu. Nah, di bulan kedua Pak Usman yang ada di Kalimantan mendengar kabar buruk kalau adiknya Andre yang usianya 10 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Pak Usman yang mendengar kabar tentang anak keduanya meninggal, tanpa pikir panjang langsung bergegas pulang ke kampung. Sampai di rumahnya, ia pun langsung menanyakan kepada istrinya yaitu Bu Nadia, "Bagaimana bisa anak kita meninggal dunia, Bu?" Karena Pak Usman hanya diberi kabar oleh Andre kalau adiknya ini meninggal karena sebuah kecelakaan.
Kenapa kamu bisa lalai menjaga anak-anak sewaktu bapak itu ada di luar kota, ada di Kalimantan? Bu Nadia yang mendapat pertanyaan seperti itu pun hanya bisa terdiam dengan menundukkan kepalanya. Sementara Andre menceritakan kejadian yang menimpa adik keduanya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, jam di mana adiknya ini sudah pulang sekolah. Namun sampai sore hari adiknya, yaitu adik keduanya Andre ini, tidak kunjung pulang juga. Sampai terdengar kabar dari tetangganya kalau adiknya Andre ini mengalami kecelakaan hebat dan sekarang sudah ada di rumah sakit, dan itu pun ditolong oleh beberapa warga yang langsung membawa anaknya Pak Usman ke rumah sakit. Waktu itu Bu Nadia tidak tahu kalau anak keduanya itu mengalami kecelakaan karena ia berada di rumah Bu Nadia. Andre yang mendapat kabar seperti itu langsung memberitahu ibunya dan langsung bergegas menuju ke rumah sakit bersama kedua adiknya dengan menaiki angkutan umum. Di rumah sakit bertemu dengan salah satu warga atau tetangganya sendiri, sebut saja namanya Pak Haji. Pak Haji ini menceritakan tentang kronologis bagaimana kejadian anak keduanya Pak Usman mengalami sebuah insiden kecelakaan, dan yang menabrak pun bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya perawatan selama berada di rumah sakit. Namun karena kecelakaan yang menimpa adiknya Andre terlalu parah, terutama di bagian kepalanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, yang mengakibatkan adiknya Andre ini akhirnya meninggal dunia. Semenjak kematian anaknya yang nomor 2, Pak Usman tidak lagi berangkat ke Kalimantan. Dia lebih memilih kembali bekerja di kampung untuk menjaga anak-anaknya juga. Semenjak itu pun Bu Nadia, sang istri, jarang sekali mengeluh tentang keuangan, dan benar apa yang dikatakan Andre, anak pertamanya, kalau istrinya ini sering bolak-balik ke rumahnya Ibu Puji. Perilaku istrinya pun berubah. Dia sering jalan-jalan, sering keluar rumah bersama Bu Puji menaiki mobil, dengan mengajak kedua anaknya yang masih berusia 6 tahun dan juga 2 tahun. Dan itu jelas membuat Pak Usman sebagai suaminya merasa curiga. Ada apa sebenarnya? Karena informasi dari beberapa tetangga kalau Bu Puji ini termasuk orang terkaya di kampungnya, yang mempunyai 3 orang anak, namun masih tersisa hanya 1. Karena kedua anaknya itu sudah meninggal dunia dalam kurun waktu yang berurutan. Dan Pak Usman pun sempat mendengarkan kabar kalau Bu Puji ini melakukan sebuah ritual aneh yang berindikasi sebagai ritual pesugihan. Mendengar kabar tentang pesugihan yang dilakukan oleh Ibu Puji, Pak Usman ini mencoba menggali informasi, mencari tahu siapa sebenarnya Bu Puji yang sering didatangi oleh istrinya. Hari demi hari telah dilewati, perilaku Bu Puji di mata Pak Usman sangatlah aneh. Yang memang Bu Puji ini selalu memberikan pakaian yang sangat-sangat banyak untuk istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Dan setiap pulang pun, istrinya Pak Usman selalu diberi uang lebih oleh Bu Puji dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, waktu itu Pak Usman sempat nanya kepada istrinya, "Ini uang dari mana? Ini kamu dapat uang dari mana sebanyak ini?" Bu Nadia pun menjawab dengan entengnya, "Ini kan hasil jualan saya dengan Bu Puji. Memangnya kamu, Mas? Kamu itu bekerja serabutan, pendapatan kamu itu tidak seberapa. Bagaimana mungkin saya mengharapkan uang dari kamu? Makanya saya ikut bekerja dengan Bu Puji. Nih lihat sendiri kan, pendapatanku banyak. Kamu gak usah tahu dari mana uang ini. Uang saya yang juga saya dapatkan ini, yang penting kan saya bisa kaya raya, Mas. Gak seperti kamu, dasar orang miskin." Mendengar kata kaya raya yang diucapkan oleh istrinya, jelas membuat Pak Usman itu merasa ada yang janggal dan ada yang aneh dengan perilaku istrinya tersebut. "Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Ibu Puji itu. Apa kamu nggak tahu kalau Bu Puji itu melakukan praktek pesugihan yang menyebabkan anak-anaknya itu pun meninggal dunia?" "Yalah, kamu itu tahu apa, Mas? Kamu nggak perlu fitnah seperti itu. Kamu bilang kayak gitu, mana buktinya? Orang tanpa ada bukti juga, mending kamu diam aja deh." Pak Usman pun hanya bisa terdiam karena memang dia belum tahu sepenuhnya. Belum tahu siapa sebenarnya Bu Puji. Tapi firasat Pak Usman tentang Bu Puji itu bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Tanpa mengulur-ngulur waktu, Pak Usman ini menanyakan kepada sesepuh kampungnya
Sebut saja namanya Mbah Rozak. Lewat Mbah Rozak ini Pak Usman menanyakan tentang anaknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan dan juga menanyakan tentang meninggalnya anaknya Ibu Puji. Dan yang lebih penasarannya lagi, tentang apa yang diceritakan oleh anak pertamanya yaitu Andre. Kalau adik keduanya itu sering mengalami ketakutan di tengah malam, sering melamun dan tatapannya itu kosong. Karena kebetulan Andre ini tidur dengan adik-adiknya, kecuali adiknya yang masih berumur 2 tahun. Dia tidur bersama ibunya. Andre pun diminta ibunya untuk menjaga adiknya. Nah, seminggu sebelum adik keduanya itu meninggal dunia, adiknya ini dalam tidurnya selalu meracau ketakutan di tengah malam. Tidak hanya sekali ataupun 2 kali, tapi 1 minggu berturut-turut, adiknya ini selalu ketakutan di dalam tidurnya. Diceritakanlah kepada Mbah Rozak dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu semua akibat kedekatan istrinya dengan Ibu Puji atau apa? Mendengar apa yang dikatakan Mbah Rozak tentang semua itu, memang ada sangkut pautnya dengan Ibu Puji. Ya, Pak Usman pun mengingatkan istrinya agar berhenti dan menjauhi Ibu Puji. Tapi keinginan Pak Usman sewaktu itu justru mengundang pertengkaran antara Ibu Nadia dan juga Pak Usman. Semenjak pertengkaran itu, istrinya Pak Usman memang perilakunya sudah sangat berbeda dan sudah tidak lagi mengurusi Pak Usman beserta anak-anaknya juga. Mungkin di dalam pikirannya Pak Usman waktu itu istrinya yang sudah bisa mencari uang sendiri, uang yang didapatkan dengan cara entah apa itu. Pak Usman pun sebenarnya sangat khawatir kalau istrinya yang dekat dengan Ibu Puji pasti ada campur tangan Ibu Puji yang tujuannya itu tidak baik karena dari cerita Mbah Rozak, yaitu praktisi atau sesepuh di kampungnya, kalau Ibu Puji itu memang pelaku pesugihan. Semenjak kejadian itu, harapan Pak Usman agar tidak ada lagi keluarganya, entah itu Andre atau adik-adiknya, termasuk istrinya, agar tidak dijadikan tumbal atau dimanfaatkan oleh Ibu Puji. Pak Usman itu kemudian mengajak Mbah Rozak ke rumahnya. Di dalam rumah tempat tinggal Pak Usman, Mbah Rozak ini sempat kaget karena aura rumah yang ditinggali Pak Usman itu hawanya sangat panas, dan Mbah Rozak pun hanya duduk sebentar sembari menjelaskannya. Kalian semua harus berhati-hati, karena di dalam rumah ini ada yang sedang mengintai kalian. Pak Usman dan Andre yang ada di hadapan Mbah Rozak pun sontak saja kaget. Maksudnya gimana, Mbah? Ada apa dengan rumahku, Mbah? Mbah Rozak yang ingin melanjutkan perkataannya, tapi karena merasakan dan tahu kalau ada sosok yang menatap dirinya, memandang dirinya, akhirnya Mbah Rozak enggan melanjutkan ceritanya. Mbah Rozak pun mengajak Pak Usman termasuk Andre untuk ikut dengan Pak Rozak ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Mbah Rozak, beliau kembali menceritakan sepenuhnya tentang apa yang ada di dalam rumah Pak Usman. Kalau ternyata di dalam rumahnya Pak Usman itu ada sosok bertubuh tinggi yang sedang mengintai salah satu anggota keluarganya Pak Usman, yang tidak lain adalah adiknya Andre yang usianya itu 6 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Rozak, kalau anak ketiganya Pak Usman itu diincar oleh sosok itu, Pak Usman berusaha sebisa mungkin, yaitu dia meminta bantuan kepada Mbah Rozak untuk bisa mencegah agar sosok itu tidak menubalkan anak ketiganya. Sosok yang diceritakan oleh Mbah Rozak, sosok itu bukan milik istrinya, tapi karena istrinya dimanfaatkan oleh Bu Puji. Sosok yang menjadi sesemahannya Bu Puji, dan sosok itu memang sengaja ingin memanfaatkan kelemahan istrinya Pak Usman yang benar-benar sangat gila harta. Yang keinginan hidupnya itu ingin bergelimang harta dan penuh dengan hedonisme, hidup dengan kemewahan dengan foya-foya tanpa memikirkan anaknya yang dijadikan tumbal untuk kekayaannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Pak Usman ini berharap lewat Mbah Rozak dan beberapa warga kiai dan juga yang sengaja dipanggil oleh Mbah Rozak ke situ. Beberapa hari setelahnya mereka itu datang ke rumah Pak Usman. Dan disitulah terjadi pertarungan goib
antara sosok pesugihan yang dimiliki oleh Bu Puji yang hendak menumbalkan anak ketiganya Pak Usman. Beberapa kiai termasuk Mbak Rozak dan juga Pak Usman sendiri itu berusaha berdoa seyakin-yakinnya, memohon perlindungan agar sosok itu bisa keluar dari rumah tempat tinggalnya Pak Usman. Dan setelah hampir 1 jam pertarungan goib yang tidak dibuktikan ataupun yang tidak bisa dibuktikan secara nyata itu, karena harus menggunakan indera khusus ya teman-teman, diceritakan oleh Mbak Rozak dan beberapa yang lainnya kalau sosok itu sudah kembali ke pemiliknya, yaitu Ibu Puji, tapi akan ada dampak yang lain yang lebih mengerikan tentang istrinya Pak Usman. Pak Usman pun sempat menanyakan, "Kenapa dengan istriku, Mbah? Istrimu yang sudah tergiur harta, yang sudah hilang akalnya, dia yang akan menerima akibat dari Ibu Puji ataupun akibat dari kedekatannya dengan pelaku pesugihan, yaitu Ibu Puji itu sendiri." Hari itu saat istrinya sedang keluar rumah bersama Ibu Puji, entah apa yang dilakukan, Pak Usman kemudian mendengar kabar. Tidak lama setelah rumah itu dinetralkan, istrinya Pak Usman dikabarkan mengalami kecelakaan saat jalan bersama Ibu Puji. Nah, anaknya yang berusia 2 tahun itu dikabarkan selamat. Saat itu juga Pak Usman yang mendengar kabar dari salah satu rumah sakit yang waktu itu menghubungi dirinya lewat telepon genggam istrinya. Pak Usman pun langsung ke rumah sakit melihat kondisi istrinya yang hampir sama dengan anak keduanya yang mengalami kecelakaan hebat itu. Dari situlah Pak Usman sudah menduga kalau penyebab kecelakaan yang menimpa istrinya itu adalah ulah dari Ibu Puji. Tapi karena tidak ada bukti, Pak Usman hanya bisa berharap semoga istri dan anak keduanya yang sudah ditumbalkan oleh Ibu Puji arwahnya bisa tenang di alam sana. Ya karena apa yang diceritakan Pak Usman istrinya itu hanya tertipu oleh bujuk rayu Ibu Puji. Istrinya tidak melakukan pesugihan ya seperti pada umumnya, tapi hanya dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan yang sebenarnya Ibu Puji itulah pelaku sebenarnya. Dan inilah kisah yang dialami keluarganya Pak Usman semenjak kepergian istrinya dan juga anak kedua yang dijadikan tumbal. Pak Usman hanya bisa pasrah saja. Dan kemudian dia mulai memperbaiki hidupnya ke depannya menjadi jauh lebih baik lagi. Siapapun itu jangan mudah dekat dengan orang yang baru dikenal dan jangan terlalu percaya agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang tersebut. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan hiburan untuk kita semua dan memberikan manfaat juga untuk kita semua ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini juga dan klik tombol lonceng notifikasinya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.